Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku. Kembali lagi di my channel Siti Zaleha. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang selalu mengikuti dan menonton video-video terbaru dari saya maupun video yang telah lalu. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya evaluasi dalam pendidikan agama Islam adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Baiklah kawan-kawan, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita lanjut ke video intinya. Namun, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya menjadi amal ibadah yang Allah ridhokan buat kita semua. Amin. Konsep dasar evaluasi pembelajaran PAI. Pengertian evaluasi, penilaian, pengukuran, tes, dan asesmen. Pertama, evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar dalam kegiatan evaluasi itu dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Dengan demikian, evaluasi yang dimaksud adalah upaya mendapatkan informasi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dari sebuah proses yang telah tercapai. 2. Penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan memberikan nilai terhadap hasil yang telah dilakukan. Misalnya, memberi penilaian terhadap hasil dari tes ujian yang telah dijawab oleh peserta didik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik apakah meningkat atau menurun. 3. Pengukuran. Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Dalam bidang pendidikan, pengukuran sangat berkaitan erat dengan tes. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya pengukuran yang dimaksud adalah proses pemberian angka terhadap tes yang telah dilakukan oleh peserta didik. 4. Tes. Tes merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penilaian. Dengan demikian, tes yang dimaksud adalah suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka kegiatan evaluasi, yang mana di dalamnya terdapat berbagai item atau tugas-tugas yang harus dijawab oleh peserta didik. 5. Asesmen. Asesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dengan mengamati proses yang sedang berlangsung, misalnya di dalam proses pembelajaran. Hubungan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, tes, dan asesmen. Tes, pengukuran, asesmen, penilaian, dan evaluasi walaupun memiliki perbedaan arti namun tak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan yang berkesinambungan. Tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur di dalam sebuah pembelajaran. Sedangkan pengukuran berperan dalam memberi angka terhadap hasil yang diperoleh
yang diperoleh dari sebuah tes. Sedangkan asesmen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dengan mengamati proses yang sedang berlangsung. Misalnya mengamati peserta didik yang sedang menjawab soal tes. Nah, di dalam proses tersebut, guru bisa mendapatkan informasi apakah peserta didik bisa menjawab soal tersebut atau tidak. Dan hal ini juga memudahkan guru untuk memberikan penilaian pada peserta didik. Adapun penilaian dalam hal ini adalah suatu kegiatan memberikan nilai terhadap hasil yang diperoleh oleh peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah hasil belajar peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi itu sendiri adalah upaya mendapatkan informasi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dari sebuah proses yang telah tercapai. Dalam hal ini, evaluasi berperan untuk mendapatkan informasi mengenai keberhasilan di dalam proses pembelajaran. Apakah materi yang disampaikan mencapai tujuan sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah ditetapkan atau tidak. Berikut pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Secara etimologi, evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Evaluasi pendidikan agama ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama. Evaluasi adalah alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap pendidikan yang telah diberikan. Yang dimaksud dengan penilaian dalam pendidikan adalah keputusan-keputusan yang diambil dalam proses pendidikan secara umum, baik mengenai perencanaan, pengelolaan, proses dan tindak lanjut pendidikan atau yang menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan evaluasi dalam pendidikan agama ialah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan dalam konteks Islam yaitu bimbingan terhadap perkembangan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepadanya. Seperti dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku menciptakan jin dan manusia, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Adapun maksud ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran yang disangkutkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Abrashi, merinci tujuan akhir pembelajaran pendidikan Islam menjadi: pertama, pembinaan akhlak; kedua, menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat;
Ketiga, penguasaan ilmu. Keempat, keterampilan bekerja dalam masyarakat. Adapun menurut Asma Ahsan Fahmi, tujuan akhir pendidikan Islam dapat diperinci menjadi tujuan keagamaan, tujuan pengembangan akal dan akhlak, tujuan pengajaran kebudayaan, tujuan pembicaraan kepribadian. Sedangkan menurut Munir Mursi, tujuan pendidikan Islam menjadi bahagia di dunia dan akhirat, menghambakan diri kepada Allah, memperkuat ikatan keislaman dan melayani kepentingan masyarakat Islam, dan akhlak mulia. Jadi, tujuan evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar, termasuk belajar mengajar pendidikan agama, adalah suatu hal untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Di samping itu, agar guru dapat menilai daya guna pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mempertimbangkan hasilnya, serta metode mengajar dan sistem pengajaran yang dipergunakan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum. Fungsi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan Islam, evaluasi berfungsi sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tepat atau tidak, baik yang berkenaan dengan sikap pendidik maupun anak didik. Kedua, untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa guna menetapkan keputusan apakah bahan pelajaran perlu diulang atau dapat dilanjutkan. Ketiga, untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, sebagai bahan laporan bagi orang tua murid tentang hasil belajar siswa. Laporan ini dapat berbentuk buku rapor, piagam, sertifikat, ijazah, dan lain sebagainya. 5. Untuk membandingkan hasil pembelajaran yang diperoleh sebelumnya dengan pembelajaran yang dilakukan sesudah itu, guna meningkatkan pendidikan. Prinsip evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, prinsip dasar evaluasi. Adapun prinsip dasar evaluasi yang biasa diistilahkan dengan prinsip idealisme dari evaluasi mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Evaluasi adalah alat komunikasi, yaitu komunikasi inter dan antar sekolah dengan orang tua dan sekolah dengan masyarakat. 2. Evaluasi untuk membantu anak-anak dalam mencapai perkembangan yang semaksimal mungkin. 3. Evaluasi terhadap anak tidak hanya dibandingkan dengan nilai anak itu sendiri pada hasil-hasil sebelumnya, akan tetapi juga dibandingkan dengan kelompoknya. 4. Dalam mengadakan evaluasi seharusnya mempergunakan berbagai macam alat atau cara-cara evaluasi dengan segala variasinya. 5. Evaluasi seharusnya memberi follow up. 6. Bahwa dalam memberi nilai atau evaluasi, seseorang itu didasarkan pada keadaan yang bisa diserap oleh indera manusia, sedangkan keadaan batiniah seseorang menjadi urusan masing-masing orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, prinsip pelaksanaan evaluasi.
Dalam memberikan evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar pendidikan agama harus berdasarkan prinsip pelaksanaan. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan itu adalah: pertama, komprehensif; kedua, kontinuitas; ketiga, objektivitas. Ketiga, prinsip evaluasi pembelajaran. Pertama, valid; kedua, berorientasi kepada kompetensi; ketiga, berkesinambungan; keempat, menyeluruh; lima, bermakna; enam, adil dan objektif; tujuh, terbuka; delapan, ikhlas; sembilan, praktis; dan 10, dicatat dan akurat. Berikut macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, formatif; kedua, sumatif; ketiga, placement; keempat, diagnostik. Pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan satu pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar jangka pendek. Dalam pelaksanaannya di sekolah, evaluasi formatif ini merupakan ulangan harian. Kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok bahasan. Dengan demikian, evaluasi sumatif adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang. Dalam pelaksanaannya di sekolah, kalau evaluasi formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, maka evaluasi sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir catur bulan atau akhir semester. Ketiga, evaluasi placement. Jika cukup banyak calon siswa yang diterima di suatu sekolah sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian diperlukan pertimbangan khusus. Apakah anak yang baik akan disatukan di satu kelas ataukah semua kelas akan diisi dengan campuran anak baik, sedang, dan kurang, maka diperlukan adanya informasi. Informasi yang demikian dapat diperoleh dengan cara evaluasi placement. Tes ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Adapun yang keempat adalah evaluasi diagnostik, ialah suatu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan murid yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut.